Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, tema firman Tuhan adalah layanan kunjungan, salah satu misi yang dibenci iblis, tetapi disukai Tuhan. Saudara, dahulu layanan visitasi Rasul Paulus ke jemaat lokal sering dicegah, sering dirintangi iblis sebagai hamba yang diutus untuk menuntun umat, menjaga kawanan domba dari ancaman serigala buas, dari pengajar-pengajar sesat, pengajar Injil palsu. Saudara-saudara, kini teknologi canggih membuat layanan visitasi tidak sulit lagi. Bahkan ibadah dengan komunitas berbanyak-banyak dapat dilakukan di mana saja, di rumah masing-masing, melalui smartphone di tangan kita. Kini yang dahulu jauh di mata, jauh di percakapan, menjadi dekat, menjadi mudah. Bahkan pertemuan sekaligus untuk banyak orang dapat dengan mudah dilakukan setiap waktu. Haleluya. Seperti ibadah online kita saat ini. Tuhanlah yang membuka akses-akses yang terhalangi itu. Tuhanlah yang membuka akses yang terintangi melalui otak orang Yahudi sebagai pencipta gadget smartphone ini. Saudara-saudaraku, kini layanan pemberitaan Injil tidak lagi dapat dirintangi. Ia bagaikan air yang mengalir. Bagaikan air yang mengalir. Saudara-saudara, kisah layanan visitasi lokal Rasul Paulus yang dicegah iblis berkali-kali, lalu berlanjut terus melalui upaya kaki tangannya, yakni dengan memakai orang-orang kaum beragama, memberangus pemberita-pemberita firman Tuhan, menutup gereja-gereja, menganiaya orang-orang tebusan, melarang semua akses jalur bagi misi pemberitaan Injil. Dan bahkan hari-hari ini, saudara, kita menyaksikan bahwa pandemi COVID-19 digunakan mereka, yaitu iblis, tokoh globalnya, menanti menjelang munculnya tokoh sentral, tokoh globalnya, yaitu antikris, dengan menutup ibadah gereja dengan alasan logis mencegah penularan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi cara Tuhan hebat, nggak bisa dideteksi iblis. Saudara-saudaraku, smartphone yang canggih dipersiapkan lebih dahulu sebagai antisipasinya, sehingga meskipun ibadah di gereja ditutup, saudara-saudaraku, tetapi akses layanan ibadah dapat dilakukan secara online, dari rumah ke rumah, dari jemaat ke jemaat. Saudara-saudaraku, inilah fakta yang terjadi sekarang. Bila iblis tutup layanan lokal, ibadah lokal, maka Tuhan membuka layanan global. Haleluya. Saudaraku, namun demikian, ancaman serigala buas terhadap kawanan domba, yakni pengajar-pengajar Injil yang palsu, sama-sama punya kans, sama-sama punya peluang besar. Saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan, apa yang dapat kita lakukan sekarang menghadapi tantangan global ini? Saudaraku, ide dan motivasi Rasul Paulus di ayat yang ke-17 di nats kita hari ini kiranya dapat menjadi tuntunan, menjadi motivasi kita, yaitu Rasul Paulus sungguh-sungguh berniat dengan rindu yang besar dan berusaha. Berusaha untuk apa, saudara? Untuk datang kepada kamu, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara,
sebuah motif kerendahan hati Rasul Paulus, berupaya ingin dan rindu datang kepada umat. Inilah motif terpuji dari sebuah kerendahan hati petinggi, turun ke bawah, seperti yang juga diteladani oleh Tuhan Yesus kepada perwira yang hambanya sakit, yang memohon Tuhan Yesus jamahannya. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, "Aku datang ke rumahmu segera." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah contoh-contoh sikap dan perilaku rendah hati seperti inilah kiranya dapat masing-masing kita lakukan sekarang. Seperti apakah gerangan itu? Biarlah masing-masing kita, siapapun kita, atasan maupun bawahan, biar kita saling kunjung, saling datang sebagai hamba yang rendah hati. Bila pernah ada konflik yang saling melukai, saling memahitkan, biarlah masing-masing dengan berani hati berbesar jiwa datang untuk pemulihan. Saudara-saudaraku, supaya iblis itu tidak terus saja memprovokasi kita, supaya umat dan anak-anak kita dapat belajar meneladani pemimpinnya, meneladani senioritasnya. Semoga kiranya kita semua masing-masing mau mendengar sekaligus mematuhi seruan Tuhan Yesus Kristus dalam doa syafaatnya tentang unity di dalam Yohanes 17. Moto firman iman, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, juga diikuti hamba-hambanya kiranya. Tidak ada yang sukar bila kita mau meredakan hati bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya.